panasnya. Atau murah naon itu apa? Santai. Si panas. Panas. Balik lagi. Balik lagi. Nah, kebetulan ini episode ke-13 kita kedatangan. Kita mendatangi seorang musisi yang sudah menghilang sekian purnama. Pensiun ya, pensiun dini. Oke. Kita ketemu dengan Manda. Halo. Duh, udah lama ketemu ya? Lama banget dulu. Ini sang vokalis kita. Dulu sama Mukdi kenal dari tahun berapa ya? 2012 kayaknya. Iya, ini 2012-an ya. 12-an lah. Kuliah ya mungkin. Kita ngeband di Pawacaraka bareng-bareng. Sama si Dina juga baru keluar SMA kayaknya. Iya, Dina baru SMA. Aku kuliah tingkat baru pertama. Sampai 2000 aku nikah aja kali ya, iya, 2016 lah gitu. 2016 hamil berhenti. Karena jauh aku di kabupaten tinggalnya. Iya benar. Asalnya saya Sorboy, ini Sorgo. Iya, Sorgo. Dulu belum ada tol kan, belum. Jadi aku ke Purwa tuh dulu jauh banget, lumayan. Jam setengah gitu Kopo kan, tau lah Kopo. Iya, Kopo aduh. Banget dulu. Penuh. Jadi aja aku menghilang, nggak nyanyi lagi, sekarang jadi ibu rumah tangga. Iya, nanti kita bakal bikin konten lah pokoknya sama Sisti Manda lah, ya. Buat nostalgia sedikit-sedikit. Sedikit lah, oke. Soalnya memang kangen banget juga sih kalau nyanyi. Harus tuh. Lihat video-video zaman dulu gitu, kok bisa ya dulu selincah gitu dan kok berani gitu. Oh, kita bakal ngobrol nih, banyak nih pasti. Dari pengalaman bermusik deh, Manda dulu. Dulu kan ya mungkin Manda terlahir di keluarga musisi lah ya. Ya menggeluti musik lah gitu. Jadi awal-awal terjun itu dipaksa atau tertarik kah? Gitu. Jadi dulu kayak dipaksa sih sebenarnya, kayak mama aku dulu guru vokal, guru piano. Jadi ya kita dua bersaudara ini harus bisa gitu. Jadi mama aku, kalian harus bisa piano dua-duanya gitu. Jadi wajib lah gitu ya. Belum nyanyi, belum vokalis dulu. Jadi mama aku dulu ngajarinnya piano, kita harus bisa piano. Jadi diajarinnya pertama dari organ pertama. Organ dulu. Kan dulu mama aku tuh suka main di event-event organ gitu. Sering dikontak sama Yamaha yang organnya dulu lagi hits lah, yang organ yang main gitu loh. Bukan kayak keyboard sekarang. Nah, aku belajar umur berapa ya itu ya? 7 tahun. Setahun, terus kayaknya mungkin belajar sama orang tua nggak bener. Nggak bener ya, kalau mama sendiri tuh latihan susah. Banyak levelnya lah ya. Pokoknya mama aku tuh sampai kesel, pusing, akhirnya dilesin ke orang. Akhirnya pertama itu les di mana tuh? Di Elva dulu. Di Elva. Jadi belum Purwa, aku lesnya dulu di Purwa, di Elva Music Studio. Dulu kan almarhum ya, Mbak Elva ya dulu waktu itu di Bandung. Almarhum mama tuh buka sekolah musik gitu. Jadi karena mama dulu muridnya Bang Elva. Jadi kita bisnis gitulah, kayak sharing lah gitu. Pertama masih kerja sama. Mama aku punya tempat di Buah Batu gitu kalau nggak salah dulu, di Suryalaya. Akhirnya buka kita sekolah musik. Bermodalkan garasi aja dulu. Jadi cuma punya garasi, satu kelas aja waktu itu. Dan benar-benar cuma pakai spanduk kecil di atasnya setelah dibuka sekolah musik. Muridnya tuh cuma aku sama adik aku dulu. Ya karena gurunya cuma satu waktu itu teh. Mama aku sama ada Kak Juni sama Kak siapa ya, Kak Ado gitu kalau nggak salah, sama Kak Reni. Nah, belum ada muridnya, baru kita berdua. Akhirnya buka, terus akhirnya kita promosi gitu ya ke tempat-tempat kayak sekolah. Kayak mall dulu, mallnya masih cuma ada BIPN gitu-gitu. Gitu ya. TSM tuh baru buka ya? Baru banget lah bukanya. Masih BSM kali ya? Masih BSM, benar. Angkatan lama tahu aja BSM. Terus akhirnya kita promosi ke sekolah-sekolah. Dulu di Buah Batu kan banyak sekolah-sekolah SD gitu-gitu. Akhirnya banyak, jadi lumayan tuh, jadi 100. 50 dulu, 50. Lama-lama jadi 100, lama-lama jadi 500. Jadi dari satu garasi, jadi direnovasi si garasi itu tuh jadi 3 kelas. Terus di atasnya dibikin lagi. Pokoknya jadi dari cuma satu garasi jadi nambah terus. Jadi ada 8 kelasan, kalau nggak salah 8 kelas sampai 10 kelas. Ya, berawal dari situ karena mama kita kasihan ke guru itu nggak ada murid. Jadi kita disuruh lah. Emang mamaku juga pengen sih anak-anaknya bisa juga. Bisa lah gitu ya. Karena kalau yang bisa musik tuh
nggak akan apa ya, pasti kepake terus gitu, nggak Iya, ada sama- nggak ada kadaluarsanya gitu. Sama dari segi komunikasinya juga kan lebih enak ya kalau nggak tahu kenapa ya gitu ya, kalau kayak musisi itu lebih isi going Koneksinya kemanapun juga, ya. koneksinya bener, banyak gitu. gitu. Kadang-kadang kalau ketemu di jalan juga, Manda gitu, tapi aku itu Iya, udah lupa. nggak tahu gitu siapa ya? gitu. Karena dulu memang seluas itu gitu Iya, koneksi benar, musisi. Mungkin memang sekarang karena udah zamannya juga beda ya. Bener. Dulu kan kita di sekolah musik itu tuh memang buat ini menambah Relasi juga. dan kenalan. Dulu kan belum ada medsos. Sama dulu kan kalau pendidikan musik kita agak-agak susah ya dulu Iya, ya. dulu kan belum ada YouTube gitu. Lain-lain udah ada nggak ada. YouTube. Jadi paling enak itu ketemu Langsung. guru gitu, Iya, ketemu guru langsung diajarin terus gitu langsung. Dulu kan karena belum ada media sosial dan lain-lain Iya. ya. Kan sekarang mah ada Google Iya. gitu ya. Sekarang ada banyak Wikipedia. Di YouTube lain-lain gitu. Sekarang banyak lah ilmu gitu. Di TikTok juga udah banyak kan Udah banyak. sekarang ya. Oh. Guru vokal apa gitu ya. Jadi kita bisa Apa. dari handphone tuh bisa Iya, langsung sama spill teknik-teknik apa ya, gitu kan banyak tekniknya gitu. gini gitu. Tapi memang kalau offline sama online beda. Beda tetap. Beda. Kalau paling enak tuh ketemu langsung Iya. guru lah. Kalau ketemu langsung kan kita, ini aku suaranya segini. Ini gimana, salah Iya. nggak? Nah, karena otodidak sama yang belajar tuh beda, ketahuan. Benar. Sama kadang-kadang apalagi kan kalau vokal kan, kalau latihan di medsos kan mungkin cuma kedengarannya vokal doang Iya, gitu. vokal Tapi kan doang. positioning lainnya kan Positioning. banyak aspek Ya, gitu lah. artikulasi, Gitu. cara Ah. ngobrol. Terus kita waktu itu belum ke vokal Belum, kan. belum. Jadi mama Piano aku dulu pengennya ya. kita ke piano, ikut lomba-lomba kayak gitu. Kayak di sekolah dulu suka ada kan kayak perwakilan dari sekolah gitu. SMP aku tuh waktu itu diikutin juga sama ada SD dulu di mana-mana? Gimana? SD aku 3 kali pindah. Terakhirnya aja ya. Terakhirnya di Aja. Nilem dulu di Jalan Nilem. Nah, Nilam tahu dari situ udah mulai musik udah belajar Iya, dari kelas sebelum 1 sekolah kan. itu. Iya, Kelas 1 SD. Kelas 1 SD tuh udah belajar Dulu, sama mama. musik. Terus baru les di Elva itu kelas 3 lah kalau nggak salah, 3 SD sampai berapa tahun ya tuh? 7 tahun, 6 tahunan gitu ya. Aku belajar. Nah, sebelum itu tuh pengen ke vokal gitu. Oh, Gara-gara gitu. kan waktu itu suka manggung-manggung gitu ya di Iya. BSM gitu kan. Terus aku yang piano ngeliatin yang nyanyi aku pengen gitu ya. Pengennya. Ma, aku pengen nyanyi dong. Iya, sok tuh boleh katanya mama. Kan mumpung ada nih yang Iya, gratis ada. gitu ya, boleh. Jadi mama aku sistemnya bayar ke gurunya aja karena yang punyanya mungkin gitu kan. Jadi sok ya mumpung ada fasilitas kenapa nggak Ya, sok dipakai aja. aja gitu. Sampai nggak vokal doang, aku waktu itu nyoba semua alat musik, gitar nyoba, biola nyoba, drum nyoba, tapi sakit ya gitar soalnya biola nggak bisa. Tahu lah kapalan. Kapalan, aku Bahaya. diperhatikan kayak mungkin bass. Bahaya tuh. Oh, bahaya Itu, itu. bukan kapalan lagi. Bukan Ya udah. kapalan lagi itu berdarah. Oh. Soalnya berdarah-darah, aku waktu itu les gitar setahunan lah gitu ya. Wah, berdarah-berdarah, jadi kayak ke mama, enggak Ma, aku nggak mau gitar lagi, udah aja. Jadinya aku nggak gitar lagi, nggak biola juga, do re mi aja aku fales terus. Nah, nggak bisa. Jadi udah 2 bulan tuh, nggak bisa ya lagi alat-alat musik. Iya, iya. Tapi bener gak sih kalau ya banyak sih ya kayak musisi yang dia bisa semua alat musik gitu ya. Tapi tetap yang saya apa, berpedoman mah setiap orang tuh punya jalan Iya, apa bakatnya gitu. Kayak Manda aja misalnya kan dia lebih ke vokal sama keyboard. Dulu juga drum aku bisa sebenarnya, cuma karena fisiknya lemah. Iya. Jadi dulu suka sakit-sakitan gitu kan. Oh, gitu. Jadi baru 2 lagu aku udah capek gitu. Baru 2 lagu udah letoy gitu. Iya. Kata mama, ini fisiknya nggak bisa Baik. nih buat jadi drummer. Loh. Jadi akhirnya difokusin aja ke piano sama vokal. Iya. Terus di SMP ya sambil ngeband nggak ada pernah Ada. ngeband gitu. Di sekolah kan kita eskul. Aku dulu eskul paduan suara. Terus kan kalau paduan suara kan banyak kan yang nyanyinya kita. Tapi karena banyak kan nggak tahu malu sih Iya. jadinya. Nah, pas lagi aku mau kelas 3 gitu ya, temen tuh ada yang ngajakin ngeband gitu. Pertama Oh, gitu. kali ngeband. Pertama kali ngeband tuh kelas 3 berarti ya, kelas 3 SMP. Si teman aku tuh nyari vokalis kan. Manda yuk kamu jadi vokalis. Tapi nggak tahu gara-gara apa. Pokoknya buat itu tuh jadi drummernya malahan. Oh gitu. Karena nggak ada drummer. Ada kalau nggak drummer. salah. Itu band cewek semua. Cewek semua ya kalau nggak salah. Iya deh benar. Cewek semua apa satu cowok gitu kalau nggak Betul. salah. Rasanya yang pemain bassnya nggak ada yang cewek. Susah. Oh, gitu. Karena susah banget nyari semua pemain band cewek itu Cewek susah susah, kan. susah. Akhirnya kita terbentuklah limaan itu.
Terus aku jadi drummernya karena nggak nemu-nemu. Ya, udah terpaksa lah gitu ya. Susah. Jadi ya udah kita drummer sambil nyanyi gitu kan. Terus teman aku juga kaget kan. Lah kamu kok bisa aja ya? Karena dulu pernah belajar ya. Karena udah tahu tekniknya lah gitu. Makanya kan apa ya, keuntungan belajar gitu. Keuntungan belajar tuh jadi kita kepake terus gitu. Jadi itu udah bisa ya udah gitu. Iya, gitu. Kesananya tinggal ngikutin alur. Terus si band itu jalan berapa lama? Sampai lulus aja. Lulus aja lah gitu. Ya tahu lah ya susah ya. Udah beda SMA gitu. Gitu kita ya. udah beda-beda sekolah. Aku waktu itu masuk SMA 22. SMA 22 ya. Teman aku tuh ada yang ke-5, ada yang ke-7, ada yang ke-2 ke SMA 2. Beda-beda lah pokoknya, ada SMA 1. Pokoknya kita nggak ada yang satu sekolah waktu itu. Jadi bubar lah. Oh gitu. Terus di Lupa SMA lagi namanya juga oh gitu. Terus di SMA udah jadi pengajar atau belum? Belum ya? belajar, masih Belajar. les. Terus waktu di SMA aku ikut vokal grup sama Kang Eri ya. Itu juga ya, ada musisi juga ya di Bandung ya, Kang Gege yang gitu-gitu. Jadi mereka juga punya sekolah musik juga sama. Masing-masingnya. Jadi aku bercabang waktu itu. Kemana-mana. Kemana-mana ya. Udah Purwa waktu lagi SMA. Oh udah. Jadi mama aku nggak nulisin kontrak karena kan itu ada franchise-nya ya. Franchise-nya ya, kontraknya. Pertamanya memang kerjasama, tapi pas tahun keberapa itu pengennya sistem franchise. Jadi mama aku waktu itu udahlah jadi nggak diperpanjang aja. Pokoknya jadi ke Purwacaraka karena waktu itu ketemu sama Om Purwanya langsung diajakin sharing lagi. Jadi kan mamaku mendingannya sharing lah daripada kalau bayar franchise itu kan lumayan ya. Lumayan lah. Kita harus ngemodal itu ya ratusan juta gitu. Ini itu pun buat franchise-nya aja kan. Itu franchise-nya doang. Belum alat dan lain-lain. Alat juga itu lebih 100 lebih ada. Kita kan alatnya harus ini gitu. Iya, harus ada standarnya lah gitu ya. Karena apa ya, kayak kita pemeliharaan alat musik juga kan beberapa bulan sekali itu kayak mic yang gitu-gitu gantinya sering gitu. Jadi mamaku udah aja lah kita ganti setir gitu. Gitu. Terus itu cabang pertama tuh yang di sana, yang di Karawitan. Itu yang pertama. Itu yang pertama pas aku SMA. Kebetulan SMA aku kan di dua-dua deket lah. Deket gitu. lah. Jadi teman-teman juga banyak yang les sambil ya maksudnya satu sekolah sama aku tuh banyak yang les di situ. Gitu. Jadi karena ya kebetulan punya sendiri dipromosikan lah. Sekolah. Aduh, ayo pada nanti aku kasih diskon gitu. Ya, lumayan lah diskon. Ya lumayan lah. Pendaftaran. Lain-lain kan lumayan gitu. Terus emang dulu kan belum kayak sekarang ya. Jadi senang gitu kita berkumpul teman baru gitu. Terus sama aku waktu itu masih belajar di situ, masih pure. Karena kan di Purwa itu ada level-levelnya kan. Iya, levelnya. Jadi waktu itu kan karena kita dari Elva, aku udah 5 tahun ya kalau nggak salah. 5 tahunan, 6 tahunan. Jadi pas di Purwa itu aku udah level 2 ketiga gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada levelnya. Gitu ya. Di 2 ketiga itu masih rada gampang lah ya. Iya. Pas ke-4 ke-5 itu harus resital. Jadi kita harus bikin konser sendiri gitu. Nah sebelum bikin resital aku jadi ngelamar guru. Oh gitu sebelum gitu. Jadi sebelum itu kelas 3 SMA ya, waktu itu kelas 3 SMA, jadi kata guru aku, udah aja kamu ngelamar aja, tapi memang mungkin karena batasan umur, jadi waktu itu boleh ngajarnya cuman yang di bawah umur aku. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh yang di atas lah ya. Nah, jadi waktu itu umur aku tuh 17 tahun, jadi harus yang di bawah 17 tahun SMP, aja. SD gitu. SMP, SD, TK yang bolehnya. Pokoknya nggak boleh di atas SMA, nggak boleh di atas kuliah gitu nggak boleh. Tapi kan emang ya beda lah kita tantangannya ya, ngajar umur yang udah dewasa sampai yang kecil-kecil tuh. Kan karena di tesnya juga kan sama Om Purwa langsung gitu. Jadi secara ilmu mungkin kita udah dapat ya, tapi secara mentalnya masih anak-anak gitu, masih anak SMA gitu. Jadi kata Om Purwa, meskipun kamu ilmunya udah cukup, tapi jangan yang dulu yang dewasa gitu ngajarnya. Udah kamu ngajarnya yang anak-anak aja. Nah, ya udah diterima lah jadi guru waktu itu. Kelas 3 SMA gitu. Karena harus resital dan lain-lain, jadi mager ya aku mikirnya. Udah mikir. Tapi emang kayak sama kayak ya udah mulai kayak sekolah musik lah gitu, kayak kuliah musik gitu. Ada resital, ada lain-lain gitu. Terus juga kuliah kan aku sebenarnya keterima di UPI waktu itu. Cuman nggak diambil karena udah masuk ke Jepang. Unpad Jepang. Tadi di UPI apa, seni musik? Seni musik. Sayang banget ya dulu nggak diambil. Karena dulu mikirnya kan mungkin udah ngajar. Musik mah udah ya, inilah. Jadi dulu tuh pengen tantangan baru gitu, bahasa Jepang. Tapi taunya nggak diterusin juga, ada ujung-ujungnya kerjanya di musik juga. Musik juga. Karena waktu itu
ada kerjaan di Jakarta, jadi ya kuliahnya juga Iya. nggak diteruskan. Jadi ya tetap aja ke musik. Bener. Jadi harusnya dari awal salah ya, seni musik dulu. Bener. Itulah salah satu penyesalan aja itu. Ya dikit lah. Tapi dah, kalau kata saya ya bukan ya ada namanya pencapaian musik mah ya macam-macam yang Iya. mana ya. Ya terus gitulah iya. ceritanya jadi guru di umur 17 tahun. 12 tahun ya. 17 mau 18 ya. Oh gitu. Terus sempat juga pas keluar itu zaman-zaman girl band ya. Iya. Oh, zaman Jadi waktu itu pas kelas 3 SMA itu kan lagi musim tuh ya kayak musim ya. Smash. Iya kayak gitu. Jadi waktu itu lagi musim Cherry Bell yang gitu-gitu Iya ya. kayak gitu ya udah mulai. Smash terus apa? Seven Icon. Dan lain-lain. Terus aku karena di Purwa kenal sama salah satu koreografer gitu waktu itu. Nah, Si koreografer itu namanya Kabayu, dia ngajakin mau nggak jadi pengganti salah satu girl band waktu itu Super Gelis ya. itu bergelis. Oh, Jadi waktu itu dia butuh satu satu orang. lah buat gantiin yang waktu itu nggak bisa. Akhirnya kita ngobrol ketemu, tapi memang waktu itu apa ya, waktunya tuh mepet gitu ya. Cuman berapa hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi aku harus nyapalin. Akhirnya si Kabayu itu ketemu lah kita. Manda mau nggak kamu jadi anggota, ya maksudnya anggota yang ngegantiin lah ya Yeah. sementara waktu itu. Kita manggungnya di Jakarta, terus acara inbox waktu itu tuh. Acara inbox yang SCTV ya, dulu masih ada ya, inbox dahsyat yang gitu-gitu. Tapi 3 hari lagi katanya. Mepet lah. 3 hari lagi mepet. Aku tuh nggak tahu lagunya lagi kan, aku nggak pernah nonton mereka ya, iya. nggak pernah nonton girl band ini. Tapi ya udah dikejar aja, diokein lah waktu itu. Hayu, boleh, aku nggak bantuin. Tapi memang harus ngapalin 5 lagu dalam waktu 3 hari, lumayan Lumayan sih. lah. Ngebul gitu ya. Kalau sekarang Belum mungkin koreo juga kali ya. ya sama koreo dan posisi ya. Aku Ya, yang paling pusing positioning. tuh formasi, itu yang paling pusing. Kalau koreo mungkin masih gitulah gitu gerakannya, oh pas ini gini, pas ini gini. Tapi aku tuh paling pusing kalau harus dari sini lagu, dari apa ya, intro ya mungkin di sini. Nanti ref di sini, nanti ini di sini. Nah, itu aku yang pusing formasinya aja. Kalau Iya. girl band kan gitu ya, karena kita Iya. 7-an. Jadi kan nggak mungkin posisinya lurus terus Iya. gitu. Jadi kadang-kadang aku di depan, kadang-kadang aku di belakang kan. Kateterannya di situ. Oh. Pas latihan formasinya tuh gimana nih aku kemana nih? Apalagi kan nanti di TV ya. Iya, iya. Aku kan jadi kayak kelihatan salahnya Iya. banget gitu kalau di TV. Jadi untungnya pas lagi latihan itu 3 hari maksimal ya, alhamdulillah bisa sih. Karena ya mungkin emang musiknya senang gitu ya aku. Seneng lah jadi. Senang gitu emang. Sama Dennis juga udah mulai seneng ke dance kan. Ya, waktu itu kan SMA aku suka nonton yang K-pop gitu kan. Oh, gitu. Jadi memang senang yang nyanyi sambil dance kok lucu ya gitu. Jadi udah mulai apa ya, explore ke yang lain. Iya, iya. Jadi udah musimnya yang nyanyi yang cuman diam tuh jadi pakai koreo Oh iya, iya. gitu. Terus murid-murid juga banyak yang senang kayak gitu juga kali ya. Iya, jadi Apalagi anak-anak kecil gitu ya, Anak seneng joget-joget sambil nyanyi gitu kayaknya. karena kan dulu kan kalau acara promosi kita ke mall to mall tuh kan biar ada yang menarik tuh pakai koreo gitu Iya, iya. kan. Nah, kebetulan karena guru yang di situ yang bisa dance-nya aku, jadi aku yang ngajarin waktu itu. Karena dari dulu emang apa ya, senang gitu, Seneng. senangan. Jadi sebenarnya kalau dance nggak belajar sih, Oh, cuman iya. otodidak lihat aja gitu, Iya, iya. Tutorial gitu ya. Jadi ngikutin, paling aku kalau lihat gerakan cepet masuk, tapi kalau bikin sendiri belum bisa. Belum bisa gitu. Kalau bikin gerakan, tapi karena lama-lama bisa jadinya gitu, gara-gara ya belajar. Ya, belajar lah dari tiap gerakan, tiap Ya, minggu. jadi belajar terus. Oh, ini anaknya beatnya kayak gini, gitu gini. Jadi ya nggak ada kata terlambat untuk Terlambat belajar lah. ya, dan nggak ada kata berhenti juga gitu. Jadi Dan emang terus aja belajar. kayak yang paling heboh gitu kan, anak-anak murid-murid gimana. Iya. Dibikinin girl band juga kan, Dibikinin. di grup gitu, dibikinin Karena kan grup. kalau paduan suara Lucu, kebanyakan. kecil-kecil. Waktu itu karena kepaduan suara tuh kalau tampil paduan suara terus tuh agak repot di. Iya, sama monoton banget gak sih gitu Ya, ya? terus Kayak, aja gitu aduh, kan, baris terus berbaris. diem aja gitu, baris berbaris, cuman vokal doang, aduh agak kurang ini. Iya, jadi kayak biar menarik apa ya, mama aku bilang, sok gimana kamu gitu, kata mama aku tuh ngebebasin aja. Cuman memang waktu itu masih jarang ya kayak gitu kan. Jarang kayak gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah jadi suatu apa ya, daya tarik juga gitu ke Purwacaraka. Sama gebrakan baru lah gitu. Gebrakan baru. Jadi kan kalau kayak di mall tuh seneng gitu. Kok anak-anak kok bisa ya kompak Bisa kayak kompak gini gitu. gitu. Sampai ikut-ikut lomba kita waktu itu juara si murid-murid itu lumayan.
Jadi lumayan lah, jadi banyak yang apa ya pengalaman gitu. Sama mungkin anak-anak yang waktu itu Iya. berinya mana joget-joget itu sekarang kan jadi Udah pada nikah juga udah pada ada. nikah. Kadang-kadang aku kalau ketemu misalnya lagi di mall gitu suka lupa lagi kan, Lupa lagi. karena dulunya taunya bocil gitu. Pas, Kamanda apa kabar? Siapa ya? Aku udah lupa lagi. Pas dilihatin foto anak kecilnya, oh iya ya kamu ya ini, ya Allah udah sangat, waktu itu cepet banget ya. Karena apa ya, aku berhenti tuh dari tahun 2016. 2016 ya. Berarti kan 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu kan nggak ketemu kan sama Oh, iya, murid-murid lagi. Begitu aku berhenti tuh murid-murid tuh banyak yang ke yang lain lah gitu. Jadi Oh, ya, iya. dikasihin ke guru lain atau ke adik aku gitu, ke Adinda. Jadi benar-benar fokus jadi ibu rumah tangga aja. Iya, soalnya jarak juga lumayan gitu. Jarak, Apalagi kalau iya, jauh. kalau pulang pergi juga di jalan aja bisa 4 jam 5 jam. Soalnya dulu kan aku belum bisa kemana-mana sendiri, Iya. jadi harus apa ya, bergantung sama suami, kasihan juga dia Iya, iya. nganternya kan, apalagi dia ada kesibukan lain Iya, juga. lain-lain lah, Jadi udahlah, daripada kamu ya capek juga, waktu itu kan lagi hamil besar, akhirnya berhenti dan keterusan berhentinya Benar. 8 tahun. Cuman memang suka kangen sih. Iya lah. Pengennya Terus setelah lagi. Super Gelis itu juga sempat bikin duo girl band ya? Aku bikin dulu sama limaan dulu sama teman-teman yang di Purwa. Oh. Terus kita ikutan itu apa? Kayak perlombaan gitulah di Dahsyat. Gitu. Ada kayak girl band, dia mencari girl band, boy band gitu kan. Iya, gitu. Alhamdulillah kepilih gitu. Kepilih, akhirnya kita kayak di karantina gitulah di Jakarta, ketemu sama pelatih-pelatih kayak Indonesian Idol, Oh, iya. gitu-gitu. Pokoknya kita dibawa kayak sama RCTI-nya tuh ke kayak apa ya, kayak studio-studio kalau mereka tapping. Iya, iya, tapi Jadi dibawalah kita ke situ, ada kayak dilatih vokal, dilatih koreo, nggak dilatih koreo sih, jadi lebih diliatin aja gitu kita koreonya gimana, nanti Iya. mereka kayak komentar Iya, gitu. gitu. Selama berapa hari ya itu? 4 harian lah kita di karantina. Terus hari hanya award itu kan ada kayak Dahsyatnya award ya. Oh iya, iya. Akhirnya kita nyanyi sama Syahrini, sama Mulan Jamila, Iya. gitu. Sama girl band, boy band yang waktu itu lagi hits apa ya, Princess yang Kayak gitu tuh. Pengalaman banget Pengalaman, lah, oh. pengalaman. Jadi kita ada Afgan, Rosa, Iya. pokoknya banyak banget artis itu. Dan apa ya, pengalaman banget gitu, kita ketemu secara langsung artis. Bener lah, apalagi untuk ukuran segitu kan gitu. Makanya kan kayaknya apa ya? Ini real industri itu kayak gini kan, jadi Iya. udah tahu insightnya kayak gimana. Jadi apa ya, yang kita cuman les-les di belakang tuh belum ada apa-apanya. Iya, Itu daripada kalau kita masuk stasiun TV gitu, itu lebih Aturannya, susah lagi. iya aturannya, disiplinnya beda lah gitu ya. Disiplinnya, jadi kayak apa ya, kayak kita tapping jam berapa, tapi kita tuh harus sudah siap dari jam Dari jam berapa. Jadi benar-benar nggak bisa seenaknya gitu. Seenaknya. Jadi kayak kita capek nih ya, ngantuk, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus nungguin aja di situ. Benar-benar tahan ngantuk, tahan mata. Makanya aku salut sama artis-artis. Mereka Bener memang lah. perjuangannya Iyalah. nggak apa ya, nggak semudah itu gitu. Ya kadang-kadang orang-orang yang lihat cuma nyanyi doang, tapi kan di belakang itu tuh preparingnya kayak gimana kan Ya, gitu ya. karena sebelum kita on air kalau di TV itu diulang-ulang berapa kali. Berapa kali sampai ke benar-benar Pokoknya ini sampai ya. benar-benar perfect gitu. Sampai kalau masih ada salah, ulang lagi. Sampai waktu itu teman aku kayak mau pingsan gitu, dia udah pusing gitu kayak. Karena kan udah setengah jam gitu ya, terus kita di atas panggung dan pakai lampunya juga yang lampu Yang nyorot, nyorot. gitu, yang panas gitu, dan memang kan biar nggak pucat ya muka kitanya gitu. Tapi ya pengalaman sih, Iya. jadi jadi tahu gitu medan di TV itu kayak gitu, dan Benar-benar. emang apa ya, galak loh itu industri TV itu galak banget. Aku waktu itu dimarahin juga gara-gara gitu, gara-gara cuma nanya ini jam waktu makan kapan ya, Oh, gitu. iya. Cuma nanya gitu. Oh, gitu. Karena waktu itu udah posisi jam 12, Iya kan. lah. Temen aku udah pada lapar gitu, udah pada ini, terus udah pada berani nanya gitu kan. Terus aku nanya, maaf kak, kalau ini udah jam makan belum ya? Dimarahin. Ya belum beres ya, belum bisa makan katanya gitu. Nanti jangan manja katanya gitu. Oh gitu. Jadi kita baru beres jam berapa ya? Jam 2-an gitu. Oh, gitu. Itu jam 2 baru makan, itu jam 3 itu baru makan. Harus bisa begitu. Bener. Makanya gitu. banyak artis yang mungkin pingsan gitu Iya, ya di banyak. panggung itu kayaknya gara-gara itu sih. Gitu. Tapi mungkin kalau ke mereka nggak sekeras ke kita ya, mungkin karena kita mungkin mereka taunya kita awam ya di Ya, dan ke bawah habit
pas di luar kali ya. Iya, mungkin kan kita nggak biasa ya Nggak kan biasa. kalau di apa ya berhubungan dengan mereka kan live on gitu ya. Jadi harus waktu on Benar ya. time gitu. Jadi kita Sama mungkin benar-benar- melibatkan kru yang di belakang itu kan banyak gitu ya. krunya banyak. Jadi kalau ada miss sedikit mungkin mereka jadi Aduh, ya, kurang deh, keteteran gitu mungkin ya. ya, akan rugi gitu. Rugi gitu. Masalahnya. Oke. Jadi pengalaman sih. Benar-benar. Terus mana juga pernah ikutan pencarian bakat. Ya dari situ mamaku kan dapat terus tawaran gitu ya. Jadi ikutan ini mungkin karena ya sekolah musik jadi suka Iya. banyak yang kayak Info-info lah ya. acara-acara yang Iya. gitu tuh ngajakin gitu kayak Indonesian Idol gitu-gitu juga suka ngajakin. Cuman karena Indonesian Idol waktu itu ngantrinya penuh ya jadi aku Benar. nggak ikut. Tipikal mager ya ininya. Pokoknya waktu itu ada acara Agnes Mo ya. Iya, iya, benar. Di net Tahun berapa sih itu? 2000 berapa ya? 13 ya? 13 kalau nggak salah ya. Iya, Itu 11 tahun itu tuh yang awal-awal net TV baru-baru kan ya. Baru terbentuk. Baru terbentuk kali ya. Jadi baru Pak Wisnu utamanya keluar dari Apa itu tuh trans. judulnya Nes Academy ya dulu? Iya, Nes Academy dulu. Jadi waktu itu banyak banget ya yang ikut banyak. audisinya. Waktu itu yang ikut audisinya aku, Barsena, siapa lagi? Tayulan, Melisa, yang idol Iya, ada. banyak. Pokoknya kita tuh ditelepon gitu kan. Jadi waktu itu mama aku ditelepon dari Purwa, siapa nih yang bisa dikirim ke talent ini gitu. Karena ini butuh peserta yang bikin acaranya Agnes Monica katanya. Terus siapa ya nanti kirim aja videonya. Akhirnya mama aku kan mungkin ya karena ini mumpung ada anak nih ya, Iya, anaknya bisa gitu. Akhirnya aku dan adikku disuruh gitu. Jadi kalian juga bikin ya video, tapi itu semuanya disuruh Iya. bikin gitu. Jadi aku, adik aku, terus teman-teman aku juga ada berapa orang gitu. Jadi kita disuruh bikin video yang isinya nyanyi gitu, tapi nyanyinya harus yang apa ya, misalnya sambil main piano Iya. atau misalnya sambil aku waktu itu sambil dance gitu. Iya. Jadi benar-benar bikin video yang semenarik mungkin lah gitu. Satu lagu gitu. Udah itu terus ada apa lagi? Ketemu juri gak gitu? Setelah ngirim video itu dipanggil gitu? Dipanggil, ditelepon waktu itu sama kru netnya, ditelepon selamat ya, kamu masuk nih ke final, nanti bukan final apa ya, masih kayak finalis ya, Finalis, mau menjadi finalis gitu. Mau menjadi finalis nanti kamu bakalan ketemu sama Agnes Mo-nya katanya. Yeah. Oh iya, kapan kata aku tuh. Iya nanti dikabarin lagi ya. Akhirnya tuh berapa minggu kemudian baru dikabarin waktu itu. Jadi karena mungkin mereka juga masih baru ya TV-nya. Jadi memang kayak persiapannya lama dan kayak butuh berminggu-minggu gitu. Akhirnya ditelepon seminggu kemudian, nanti di Nenis Pavilion ya kita ketemu. Di Oh itu video itu? Iya, Nenis Pavilion yang di apa yang dekat Bromius. Bromius kan? Dekat RS Bromius. Nah kita dipanggil aja aku sama adik aku. Jadi kita waktu itu nggak tahu ya bakal diversusin. Jadi ada versus gitu ternyata. Jadi aku cuma taunya bakal ketemu Agnes. Nanti Agnes bakal komentar gitu. Iya. Dan aku nggak tahu bakalan diversusin sama adik sendiri gitu kan. Jadi kayak kita what gitu ya. Maksudnya memang butuh dramanya ya di situ ya. Jadi adik aku sama aku kan kita kesana kan, kita nggak ada niat gimana gitu, nggak tahu bakal diversusin apa. Akhirnya kita datang, Agnesnya bilang, coba kamu nyanyi. Nana nyanyi akhirnya. Adik aku juga, coba kamu nyanyi. Nana nyanyi. Terus ya kita langsung dikomentarin gitu. Kalau dari segi teknik gini ya kamu. Adik aku juga, kamu teknik udah bagus, tapi mungkin ya centilan aku katanya gitu. Jadi akhirnya masuk aku dari antara dua. Karena sebenarnya kata Agnesnya kita carinya yang entertainnya gitu. Mungkin karena waktu itu aku nyanyinya Korea kan dulu ya. Korea. Jadi Korean song gitu mungkin jarang ya. Dan lagi in juga waktu itu ya. Waktu itu lagi in banget kan lagu-lagu K-pop ya. K-pop. Padahal waktu itu adik aku yang mau dijagokan waktu itu sama mama aku, udah dede aja gitu karena kan dia suaranya memang udah another level lah gitu. Kalau aku tuh kayak orangnya pecicilan gitu kan ya sambil dance. Tapi kan kayaknya nothing tulus lah gitu. Dan Agnes pun mencarinya segmennya nggak ke, kan kalau si Dewi mungkin ke Aida kali ya. Secara technically lah gitu ya. Diva lain-lain. Kayak Rosa gitu kayak gitu. Cuman kan ini kan butuh another. Itu ya another yang aneh nih ya. Apa gitu. Mungkin akhirnya dipilih aku gitu karena mungkin ya apa nih ya jingkrak-jingkrak sendiri gimana gitu, mungkin lucu gitu. Jadi akhirnya kepilih lah waktu itu. Nanti kata Agnesnya dikasihkan golden ticket. Nanti kamu ke Jakarta ya.
Jakarta. Di Jakarta aku nggak tahu ternyata kita bakal diisolasi. Di karantina bisa. Di karantina. Berapa lama kan? Lama banget. Sebulan. Sebulan lebih ya, hampir 2 bulan lah. Kalau nggak salah 40 hari gitu. 40 hari kita kayak disimpan gitu di dalam rumah. Dan aku kira tuh kan kalau kayak idol ya gitu aja ya, pertandingan aja, antara ya kita vokalis dan vokalis lainnya gitu, kita harus unjuk bakat gitu. Enggak, ternyata kita tuh harus ngikutin pola hidupnya Agnes. Jadi harus ngikutin pola olahraga lain-lain. Iya, jadi aku kira ya kita kayak Afi gitu ya, kayak idol yang suka nonton ya dulu di TV. Gitu. Paling juga lah nanti mereka kayak latihan vokal, latihan apa gitu, latihan dance atau nggak latihan ekspresi. Tapi ini enggak. Ternyata bangun kan kita jam 5 subuh. Aku kira tuh cuma bangun biasa gitu. Lari ternyata ke GBK. Lari kita. Ini apa ya, ngapain ya? Karena aku bingung ya, karena emang nggak pernah olahraga kan aku jarang ya. juga lah gitu ya. Emang orangnya nggak pernah olahraga dan dia minim gitu ya. Iya, karena kan di sini kita ngikutin apa ya? How to be Agnes Mo katanya gitu. Jadi kayak gimana sih pola hidup Agnes menjadi artis gitu ya. Jadi menjadi artis tuh susah gitu ya. Jadi kayak how to be a star tuh ya nggak gampang. Gitu, ya. Jadi kita akan mengikuti polanya Agnes katanya. Jadi dari jam 5 itu bangun langsung lari. Aku tuh waktu itu makannya cuma kayak oatmeal gitu. Jadi bener-bener pola makannya ngikutin banget polanya Agnes. Jadi Agnes tuh makannya dia apa ya, nggak pakai nasi yang banyak gitu. Jadi kayak dia lebih banyak ke protein. Jadi lebih banyak ke lauknya gitu. Jadi kayak misalnya makannya soto gitu ya, sotonya tuh nggak pakai nasi, soto doang. Soto aja dan pakai telur yang banyak, telur putih gitu. Sampai kan aku ya sampai muak dengan telurnya di sini. Nah, tiap hari kita makan telur tuh minimal 6 biji gitu. Telur rebus 6 biji. Jadi pagi-pagi oatmeal pakai telur rebus. Soto pakai telur rebus, terus nasi kita nasi merah misalnya ada ayam dada gitu ya, dada. Jadi ayamnya tuh nggak boleh paha. Jadi makanannya tuh benar-benar sampai yang ngikutin Agnes banget gitu. Makannya tuh yang dipanggang, yang nggak pakai minyak, sugar free, yang benar-benar pakai Himalayan salt dikit banget gitu, nggak rasa itu benar-benar makanannya hambar banget. Dan Indomie gitu tuh nggak boleh. Indomie Citato yang gitu-gitu nggak boleh, yang micin no micin, pokoknya cuma boleh pakai garam dikit. Tapi kaget banget gak sih maksudnya? Kaget ya, itu kan hampir biasanya makan ini besoknya udah nge-switch gitu. Nge-switch banget, itu langsung jungkir balik dunia Anda itu kan. Itu kan jungkir balik dunia sih ya, karena aku tuh orangnya suka ngemil banget kan. Jadi suka ngemil dan emang pola hidup aku tuh nggak pernah kayak street Agnes gitu ya. Kayak dia tuh pagi-pagi harus olahraga. Terus siangnya abis makan siang langsung latihan vokal, udah malamnya langsung latihan acting. Jadi kita tuh harus acting. Jadi kayak kamu mau nyanyi, jadi kayak harus mempresentasikan lagunya itu harus kayak gimana gitu. Acting. Jadi nggak bisa cuma nyanyi aja senyum gitu, enggak. Jadi rasanya nggak ada, rasa gimana ya kata. Jadi makanya harus acting gitu. Jadi ada kelas acting, ada kelas vokal, ada kelas dance. Ya pokoknya banyak kelasnya, itu sehari itu ada 3 kelas dan capek banget itu. Aku tuh sampai turun kiloan sampai 41 kilo itu, sampai 40 kilo 41 kilo, sampai kurus banget gitu, karena mungkin ya tiap harinya makannya dikontrol dan olahraga terus gitu. Olahraganya tuh kan nge-gymnya memang kuat gitu ya. Sampai berotot lah perut aku tuh. Iya. Jadi kan waktu itu kan sempet kan kayak si mana lama kayak di sana. Udah kita kan Timore ya di belakang, Timore di belakang tuh sebenarnya gimana ini. Terasing kan pas itu belum ditayangin. Belum kan, itu kemana gitu, tapping gitu. Terus ikutin tiap minggunya tuh. Jadi cuman dikasih waktu 1 minggu sekali itu buat teleponan gitu. Jadi benar. HP kita semua diambil, jadi nggak boleh pakai HP, nggak ada hiburan sama sekali. Pokoknya aku tuh hiburannya main Uno. Tapi heboh, gimana heboh? Wah itu kan zaman Twitter. Iya. Mana netik tuh, ada fansnya. Ada fansnya sama heboh itu dulu. Soalnya paling heboh gitu. Jadi ke notice sama Sinet juga kan. Sering di repost juga gitu lain-lain. Karena mungkin tim horenya ini ya. Tim horenya banyak itu, ada Doni, ada murid-murid. Murid juga semuanya. Nah, ya pengalaman banget sih, karena biasanya kan kalau aku nyanyi ya cuma nyanyi siang nyanyi, malam pulang. Udah gitu doang ya. Ya nggak pernah sampai berbulan-bulan gitu, dan aku tuh harus
berkutat gitu ya dengan orang-orang banyak di situ dan pribadinya Tapi itu beda-beda. murid sama siapa? Dia sama Dinda berarti? Iya, waktu itu sama Dinda. Sebulan Sama nih. Dinda pokoknya sama mama aku sama Ya. Dinda, pokoknya nggak tahu lah gimana tuh. Gimana manajemen? Meninggalkan berapa puluh Dulu kan murid banyak gitu. puluhan murid. Iya, waktu itu kan masih ada 50 ya kalau nggak 50-an, salah. ya. Ya pokoknya mama aku yang handle. Tapi ya sebulan itu apa ya merubah drastis banget sih. Jadi kayak dulunya aku bangun nggak pernah pagi Pagi. gitu ya. Dari di situ tuh jadi pagi. Jadi udah Jadi kebiasaan bangun pagi terus berolahraga juga jadi mengenal. Jadi pengen gitu ya, Jadi jadi pengen. olahraga. Sekarang juga suka. Dan memang apa ya? Ternyata jadi Agnes Mo itu tuh itu. Iya, betul. Susah gitu. Susah, gitu. Dia tuh memang berusaha banget gitu untuk jadi diva tuh. Diva tuh Iya, benar, ya. untuk jadi diva itu tuh perjuangannya tuh nggak dan gampang. nggak cukup vokal doang gitu ya maksudnya. Harus punya yang lain, Iya, harus yang lain. punya Ya, paket sesuatu, lengkap lah iya, gitu ya paket kayaknya. lengkap. Jadi kita paket lengkap seperti entertain itu tuh seperti apa gitu. Jadi kan orang pasar Indonesia ya senangnya kan yang gitu ya, yang enak dipandang, enak didengar. Gitu. Iya benar. Dan sebulan itu eliminasi ya akhirnya. Udah sebulan eliminasi akhirnya. Tapi aku senang pulang. Tapi kan Yeay. iya dan kayaknya kalau yang lain tuh aduh senang dia langsung balik aja. Yang lain kan sedih gitu ya. Maaf kamu teremisi aku. Alhamdulillah. Dan akhirnya kalau di kompetisi itu yang juara tuh si Barcelona ya. Barcelona, yang Barcelona. juara. Dan dia kayaknya langsung diambil sama Netnya. Iya pokoknya waktu itu dia dikontrak gitu. Sekarang jadi vokal director banyak. Iya ya, vokal Di director belakang. ini banyak di belakang. Karena memang kita orang-orang belakang ini. Iya. Karena aku lebih sukanya memang jadi guru sih. Dan gue lebih ke arah sana lah ya gitu ya. Dulu senang tampil, cuman apa ya, mungkin passionnya lebih ke Iya. guru sih, lebih senang ngajarin gitu. Kalau kayak aku yang diajarin tuh kadang-kadang suka nggak terima gitu loh. Karena mungkin Nah aku tuh punya metode basicnya- sendiri gitu. basicnya kan guru gitu ya, Benar. mungkin jadi kalau diajarin nggak gini. Nggak gini loh, Tapi gitu. aku mah gini gitu ya, mungkin ada ya Pertentangan dikit lah ya. tantangan di situ untuk menahan ego gitu ya. Bener. Karena udah jadi guru teh ya. Jadi Bener. kita harus belajar, tapi memang harus terus belajar gitu. Bener, Jadi bener, meskipun aku waktu itu udah jadi teacher juga, Ya, tetap tetap lah. harus belajar gitu. Karena ilmu ya tiap hari baru lagi. Bener, kalau kita gak explore diri, kayaknya murid juga makin pintar daripada kita. Iya, tambah pintar. Tambah pintar, Makanya tambah. banyak sekarang murid aku juga yang jadi guru juga gitu, atau enggak dia jadi penyanyi juga. Dia Gitu. penyanyi. Sekarang banyak ya penyanyi kan sekarang di YouTube gampang ya. Banyak di YouTube mau cover, wedding, mau gitu-gitu, apa. wedding gitu tuh Nah, banyak. Jadi jalannya lebih luas lah ya sekarang tuh. Nah kayak aku dulu kan audisi gitu kemana-mana. Dulu kan beratnya kayak audisi dulu, rekaman Kita dulu. audisi dulu, rekaman dulu, di casting dulu. Pokoknya panjang gitu. Ini gitu. Nah, Nah begitulah perjalanan. iya. Terus ada nggak hal-hal lucu mana pas lagi perform gitu, maksudnya kayak gimana gitu? Ada. Kalau musisi lain apa yang video sebelumnya tuh banyak, duh orang ketinggalan stick drum, lu ketinggalan alat, lupa apa gitu. Apa? Mana apa gitu yang Pengalamannya? pengalaman yang paling ingat banget, yang enggak Paling banget ingat? gitu, apa? Jatuh sih ya, jatuh dari panggung. Jadi pernah waktu itu manggung. Jadi manggungnya tuh mungkin ada kabel-kabel gitu ya, aku nggak Oh, lihat. bener. Jadi kan waktu itu di TSM lagi acara ulang tahun TSM. Oh iya, TSM. Karena turunnya aku buru-buru gitu, terus ada kesandung gitu lah. Iya. Kabel Kabel. dan aku jatuhnya benar-benar kayak roll on depan Oh, gitu. gitu? Buk, 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 buk. Oh. Dan orang-orang oh my, gimana dong? Kadang-kadang nggak- Tapi nggak- enggak, tapi aku kayak malunya nggak apa-apa kan? berdiri aja. Iya, dan malunya itu gitu kadang. Nyanyi meskipun hening dulu Hening itu. dulu, ya. Hening itu sih yang paling malu. Oh, iya. Terus pernah aku nahan batuk waktu itu. Jadi benar-benar nahan batuk gatal banget. Gatal banget, Tenggorokan tenggorokan. gatal banget. Akhirnya batuk tapi kan aku lupa ya itu mic-nya tuh masih mic kondenser gitu loh. Oke, gini. Jadi aku angger kedengeran. Agak dengeran. Ya itu malu itu juga. Karena kan waktu itu lagi lombanya di Dagoti House ya dulu. Ah, gitu. Dagoti House itu kan suka ada lomba-lomba paduan suara. Terus aku lupa itu mic-nya kondensor. Aku batuk dan itu sih yang paling Gitu malu. ya. Terus juga sempat juga mana sama aku juga gitu kayak di mana Bekasi ya? Bekasi. Acara ini pangan itu. Ah iya iya. Di Mangan itu juga sama itu. Acara-acara Sama gitu. Abang, Abang Iman juga udah tadi kemarin podcast. Oh, pemain podcast. Hai abang. Iya Ya, waktu itu sempat ya. karena dulu kan kuliahnya di Jepang gitu kan. Ya, Dulu benar. aku ada senseinya tuh nanya, Manda kamu suka nyanyi kan? Iya suka. Itu ya acara ini Jepang. Ternyata acara Jepang itu Gede. ini banget ya, rame Gede banget. Rame. Dan Rame. komunitasnya itu Komunitasnya benar-benar solid, besar, besar ya. banget sampai
Sampai sekarang loh. Iya, sampai sampai sekarang tuh ini banget gitu. Sekarang juga adik aku ada adik sepupu gitu ya, dia ikutan komunitas cosplay gitu. Cosplay gitu? Saat itu banyak fans ya. Banyak Jadi banget. kayak kalau dia kemana-mana pakai kostum ya banyak tuh foto, udah kayak artis kali gitu. Oh, iya. Kita juga waktu itu kan banyak ya minta Banyak. foto ya. Kasian. Ada loh di YouTube video. Nanti di up ya. Ini emang Zaman ada. muda. Oh, emang ada. Emang ada. Aduh, malu itu. Pas saya lihat, oh ini ada. Zaman muda ya. Oh, udah. Sekarang tapi Tapi kayaknya seru udah banget. nggak ketenagaan sih kayak gitu. Iyalah. Udah Dulu kan mencok. mana identik dengan energik dan tidak bisa diam gitu. Kalau di panggung tuh udah Iya. kanan kiri tuh kalau kadang-kadang kalau personalnya tuh kuat banget gitu. Dulu pas lagi masih muda mungkin belum turun mesin ya aku ya. Iya. Sekarang kan udah turun mesin 2 kali. Udah punya anak 2. Iya. Jadi Energinya beda lah. ya energi dan ininya dulu nggak kayak dulu gitu. Iya. Dulu masih muda 20-an, masih energiknya 2 jam 3 2 jam jam, 3 juga jam udah, hajar iya. belum. Sekarang Dan- karaokean iya. aja aku bisa 2 jam udah capek banget ya. Faktor U. Bener. Betul, cuman suka kangen sih. Jadi paling kalau nyanyi acara weddingan Ya wedding keluarga ya, gitu. saudara keluarga. Paling acara keluarga gimana? Nanti lah pokoknya kita bakal bikin sesi khusus. Wah. Sesi khusus spesial ya. Spesial ya, pokoknya nanti kita bikin showcase kecil kan. Kangen-kangenan dulu. Zaman mengenang masa kejayaan. Iya tuh. Kayak gitu. Sayang banget, memang dulu nggak apa ya? Mungkin karena apa ya, mama aku orangnya kayak nggak ambisi banget juga gitu. Jadi kayak mungkin kalau akunya udah nggak nyaman, ya udah nggak diterusin gitu. Iya Waktu itu kan daripada maksain lah gitu Iya, waktu itu kan tadinya. pernah ditawarin juga kan jadi girl band itu. Tapi kontrak 5 tahun, nggak boleh kerja di yang lain. Iya. Kita tuh harus benar-benar cuma di stay di Jakarta, ya ikutan girl band itu aja gitu. Dan gajinya segini gitu. Jadi Iya. meskipun manggungnya tiap hari juga, gajinya akan segitu. Oh, juga. jadi udah Nominalnya tetap segitu. gitu. Dan aku ngitung-ngitung masih gedean ngajar. Ya iya ada aja. Nah, jadi nggak diambil Iya. ya. Terus waktu itu nggak boleh pacaran, Iya nikah lah. ya. Aturannya Ababil ya dulu ya, ababil. nggak bisa Susah, nggak bisa ditekan atuh. dong. Waktu itu kebetulan udah pacaran sama suami juga kan. Iya. Jadi Itu kan udah lama kan, misalnya juga Iya. dari Dari zaman SMA. Purwa SMA kan. dari zaman aku pertama Nah, by the way, ngajar. sama Manda tuh sebenarnya belum tahu sang suami itu siapa sebenarnya. Dulu kan masih pacaran kan ya, dulu tuh. Udah pacar aku juga orang Soreang. Oh gitu. Saha ya? Siapa ya? Tidak tahu. Ini ndak, atuh apa itu? Iya, apa ya? Pasti sore mah ada kekeluargaannya. Maksudnya eta gini gitu. Akhirnya sama suami jadi menikah segalanya. Menikah. Terus emang suami juga orangnya kayak yang udahlah kamu jangan jadi artis juga, mungkin takut nggak jadi ya kayak. Waktu itu kayak apa? Casting juga kan masih suka ditawarin. Nah. Cuman karena aku nggak bisa acting sih, Iya. ya itu jadi nggak diambil. Gitu. Iya, kan. Waktu itu ada kayak drama di net yang apa namanya itu? Oh, yang itu yang sama si Dikta. Dikta itu. Lupa. Oh, apa sih? Oh. Tadinya sebenarnya aku yang di casting, cuman aku nggak bisa acting ya. Jadinya siapa yang itu? Jadi Endah Kus. Sama siapa? Sama Kila. Kila ya, Kila. Karena Tapi dia memang sama jago. sama Nes, sama yang lain masih kontak-kontakan juga? masih suka di Instagram sih. Instagram gitu. Paling kayak komen-komen. Karena kan jauh-jauh kita kotanya. Jauh lah, paling Kila doang yang di sini Kila. Jakarta dia. Jakarta, Kak Kila juga udah jarang karena dia Jakarta. Paling aku sama yang orang Bandung aja, Oh. kayak Barsena, Yulan Oh, iya. juga cuma keep ya lihat di Instagram Instagram dan aja komen-komen biasa. Karena mungkin udah pada nikah juga, Iya. gitu. Aku udah Sama nikah. kesibukan juga udah pada Iya. beda-beda lah kegiatannya gitu. Ya udah lewat masanya. Udah Gitu. rasanya. Dulu mau deket banget ya, sedekat nadi gitu ya dulu. Tapi sekarang ya udah. Udah masing-masing lah ya sibuk. gitu. Ya saling support aja lah. Ya, saya support kan sama Mukni juga ya. Iya, tuh lah. Udah lama ya Udah itu. lama kan. Karena udah sama-sama. Saya ada 2000, wah udah lama kesibukan. pisan. Ya 2000, ya aku 17 punya bayi aja Iya. 2017-an. Semenjak punya anak jadi nggak mau lagi. Benar. Waktu itu insecure sama badan juga sih, jadi ya Tapi kayaknya masih tetap mana mah. ini udah jauh nih naiknya. Oh, iya. Dulu mah kurus banget dulu. Oh jangan putus seling lah. Iya sih. Kalau udah Cuman jadi kalau untuk jadi entertain malu gitu, kayaknya di belakang layar aja. ya kita bikin konten-konten aja lah di Instagram, di YouTube aja nanti. Kayaknya kalau untuk Oke. tampil-tampil sudah agak ibu-ibu ya. Iya. Tapi suka kangen juga. Iyalah. Nanti kita bikin lah. Siap. Bikin cover-cover buat kalian. Ya, Oh, iya. memanjakan dengan suara kita. Iya. Tuh.
Kayak Itu gitu. adik aku juga ya, sama adik aku juga. Semuanya banyak kan. Kita dulu apa namanya? Lupa. The Pucukers. The Pucukers. Kenapa The Pucukers? Itu karena awal-awal Pucukers. awal-awal teh pucuk lagi ngehitsnya. Dan semuanya suka teh pucuk. Pucuk. Kita kalau manggung pasti bawa teh pucuk, jadi kita sebutnya teh pucuk. Teh pucuk. Dan pernah satu teh pucuk. bener, tolong masuklah. Tolong ya. Teh pucuk tolong masuklah. Tolong ya ini ya. Kita sponsor ini. Bantu UMKM lah. Kita dari dulu memakai The Pucukers itu. Iya, sekarang apalagi le mineral pucuk udah tiap banyak hari itu. Oke, ada pesan-pesan mana buat orang-orang yang mau mau belajar musik, lain-lain? Ya, ada sepatah dua patah kata. Apa ya? Kalau belajar musik tuh memang harus dari minat ya. Minatnya. Pokoknya kalau kamu udah minat dengan musik, ya belajar aja terus, mau dari itu otodidak atau bisa kamu mau belajar ke guru yang lebih bisa gitu. Benar-benar. Intinya belajar terus dan kamu bakalan bisa lah jadi musisi yang sukses insya Allah. Bener ya. lah. Terus kan zaman sekarang juga udah gampang gitu, kalian mau Iya. mau rilis lagu sekarang udah banyak ya. Kayak mau buat ke Spotify. Spotify lain-lain udah gampang lah, nggak kayak dulu kan. Iya, kalau dulu kita tuh harus masuk ke label musik ya. Aduh, Jadi repot kayak, dulu. Repot, harus audisinya dari awal tuh udah audisi beribu-ribu orang dulu. Mau rilis lagu aja harus audisi dulu. Kalau Iya. sekarang kalian tinggal bikin aja Tinggal berkarya. cari yang bisa bikin lagu, rekaman Udah jadi. Sekarang. Kalau dulu kita ya modal sendiri tuh agak berat ya. Bener. Kalau sekarang mungkin karena ada medsos kita tinggal live gitu ya. Rajin-rajinlah konten aja. Bener. Rajin-rajinlah konten, belajar terus berani. Bener. Harus berani ya, Berani. benar ya. Jadi berani mengambil resiko dan mengambil ini gitu kesempatan gitu. Jadi ada kesempatan nih. Lagi rame di mana, platform mana, ambil gitu. Iya, gitu. benar. Jadi Gitu ya. jangan sampai ya kayak aku vakum lama gitu Iya. ya. Ini baru mau mulai lagi nih. Baru mulai lagi anak udah besar gitu. Masih udah besar dikit udah anak udah bisa ditinggal. Anak udah bisa ditinggal-tinggal. Kalau dulu kan aku karena full time mami juga kan susah Iya, jadinya. susah ya. Gitu. Pokoknya thank you banget Iya, Manda. sama-sama. Sudah direpotkan. Nanti Dina next kok. dan lain-lain. Pokoknya next semuanya. Pokoknya Mukni sukses selalu Amin, karirnya, pokoknya thank you banget. singlenya maju terus. Amin, Ada lagi thank you. single-single yang lain. Oh, yes. Nanti jadi sealbum ya. Ya bener, harus loh. Pokoknya thank you banget pokoknya. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Oke, Sukses. dadah. Dah. See you in the next episode. Bye bye.